Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Putra Pratama dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas Red Hat Academy, yaitu Red Hat Operations Administration 1 di chapter 1. Yang pertama ada kuis. Di sini kuisnya kita disuruh ngedrag jawabannya ke konsep serta deskripsi yang benar apa. Nah, yang pertama itu ada service discovery and load balancing. Di sini kita bisa lihat jawabannya atau penjelasan dari kuis-kuis tersebut pada bagian sebelumnya. Nah, di sebelah sini ada penjelasannya. Nah, kita lanjut. Jadi, yang pertama ada service discovery and load balancing. Nah, service discovery and load balancing ini adalah suatu distributing application over multiple nodes that can replicate communication between application. Kubernetes automatically configure networking and provide a DNS service for pods. Nah, di sini jelas banget ada automatic network configuration for transport cluster communication. Nah, yang kedua ada horizontal scaling. Di sini Kubernetes dapat menambah atau mengurangi jumlah kontainer secara otomatis sesuai dengan kebutuhan beban. Nah, deskripsi ini cocok banget sama deskripsi yang ini. Automatic change in the number of replicas and application response to load. Nah, yang ketiga ada self-healing. Nah, self-healing ini if application declare head check procedure and then Kubernetes can monitor status, reschedule, and falling. Nah, di sini ada satu kata yang menjadi kata kunci yaitu restart. Di sini kita drag. Nah, yang keempat ada automatic rollout. Kubernetes can regularly roll out updates to your application containers. Atau Kubernetes dapat mengatur update aplikasi secara bertahap dan dapat kembali ke versi sebelumnya jika terjadi error. Di sini kita dapat jawabannya management of different version of application. Jadi dapat memanage instance dari versi yang berbeda. Secrets and configuration management. Kubernetes menyimpan password dan konfigurasi aplikasi secara terpisah dari image container. Nah, jawabannya adalah configuration application externally from their container image. Yang keenam adalah declarative resource management. Kubernetes bekerja berdasarkan kondisi yang diinginkan atau desired state, bukan langkah manual satu persatu. Nah, jawabannya adalah recognition of a description instead state of cluster. Yang terakhir ada container image. Container image adalah suatu paket atau aplikasi lengkap. Jadi kita bisa sibukkan application manage for application packaging forward. Nah, jika sudah, kita bisa cek. Nah, kalau benar semua akan hijau semua seperti ini. Lalu kita lanjut. Di sini ada materinya untuk kuis yang selanjutnya, bisa dibaca. Kita lanjut ke kuisnya aja. Yang pertama ada Kubernetes. Ini sama seperti sebelumnya, kita mencari jawaban dan ngedrag
deskripsi yang sesuai. Nah, Kubernetes adalah platform manajemen kontainer untuk menjalankan aplikasi secara efisien, tapi tidak menyediakan fitur untuk membangun aplikasi. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah an application platform that is based on container does not provide features. Yang kedua adalah OpenShift. OpenShift adalah platform aplikasi lengkap yang dibangun di atas Kubernetes dan menambahkan fitur untuk membangun, menjalankan, dan mengelola aplikasi secara otomatis. Yang jawabannya adalah a complete application platform that is built of accessibility of Kubernetes. Nah, Operation Platform Plus ini sama seperti sebelumnya, tetapi ini versi plus atau versi lebih lengkapnya. Yang berarti jawabannya adalah an extended offering that includes a container registry. Dia memberikan fitur yang lebih lengkap atau advance lah istilahnya. Red Hat OpenShift lokal. Nah, ini udah ada kata lokal, jadi kita bisa simpulin jawaban yang ada kata-kata lokalnya. Atau di sini juga OpenShift yang dapat dijalankan di komputer lokal untuk keperluan belajar. Nah, a system to display to a local computer. Yang kelima ada OpenShift Managed Service. Pada layanan ini, sebagian besar pengolahan, update, maintenance, dan infrastruktur dilakukan oleh provider atau Red Hat atau cloud provider. Jadi kita nggak perlu pengelolaan atau manage-nya dari kita sendiri. Jadi sudah disediain atau disediakan oleh provider. Jadi kita seperti ini, kita drag ke sini. Tunggu sebentar. Yang keenam ada OpenShift Self-Managed Offering. Pengguna bertanggung jawab penuh atas pengelolaan OpenShift, termasuk update, deployment, dan maintenance. Nah, yang memberikan kontrol dan fleksibilitas lebih lengkap. Nah, ini ada jawabannya. An emulated operation system an offering. Oh, bukan. Jawabannya bentar. Nah, ini OpenShift offering where you have greater control, flexibility, dan responsibility. Jadi kita dapat bergerak atau bisa punya kontrol yang lebih banyak lah istilahnya. Yang terakhir Red Hat Enterprise Linux Core OS. Nah, kita udah tahu OS itu ada operating system. Nah, di sini ada an emulated operating system dan is optimized for running atau containerizing application. Nah, jika sudah, kita bisa cek. Nah, jika semuanya hijau berarti semuanya sudah betul semua. Nah, kita lanjut ke bagian lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas chapter 1 bagian with exercise navigate the OpenShift web console. Di sini saya sudah start. Lalu saya akan paste komen yang ada di sini. Kita disuruh untuk login. Nah, di sini kita paste lagi. Sebentar, kita ada kesalahan. Kita password, kita copy lagi. Sudah berhasil, kita copy yang di bawah untuk membuka
URL. Nah, di sini kita open link. Di sini kita create. Kita tadi login sebagai developer, sandinya adalah developer dan usernya juga developer. Di sini kita membuat suatu topologi. Kita create dulu, namanya intro navigate dan deskripsinya project for the intro navigate exercise. Sini sudah kebuka, lalu kita start build aplikasi. Kita cari Apache. Nah, kita klik yang ini, lalu kita create. Di sini kita disuruh masukkan source untuk aplikasinya. Di sini kita masukkan nama aplikasinya sebagai aplikasi tes. Dan kita scroll ke atas. Kita copy paste bagian ini. GitLab-nya sebagai GitLab. Dan namanya kita ganti menjadi application test. Sebentar, salah copy. Namanya kita ganti sebagai application test. Lalu kita create. Ini sudah jadi, lalu kita klik ini. Nah, lalu kita action untuk melihat apa aja available control yang ada di sini. Kita lihat lagi. Kita disuruh pindah perspektif sebagai administrator. Lalu
kita klik into navigate untuk melihat statusnya. Nah, lalu kita kembali ke bagian tab bar, kita ke workloads and ke pods. Kita ke bagian development juga, dan kita lihat di bagian sini untuk melihat list development yang ada di project. Lalu kita navigate ke bagian networking, lalu ke service, dan klik application test untuk melihat detail yang ada. Nah, lalu kita ke network, ke bagian routes untuk melihat detail yang ada. Lalu kita kembali ke bagian atas, bagian home, untuk ke project. Lalu kita lakukan delete seperti yang sudah disuruh. Enter name, intro, navigate. Kita delete. Lalu kita logout dan login sebagai admin. Passwordnya red hat OCP. Lalu kita scroll ke bawah, kita ke bagian operators, ke installed operators. Untuk melihat apa yang ada di instalasi di sini, operators yang ada seperti contohnya DFM storage. Lalu kita ke workloads, kita ke workload, kita ke pods. Untuk melihat salah satu detail yang ada di workload ini. Terus kita ke bagian development juga untuk melihat salah satu development yang ada di sini, seperti contohnya API server. Lalu kita lanjut ke network and service. Kita ke bagian networking, lalu ke bagian service, dan pilih salah satunya, contohnya ini.
untuk melihat details. Lalu kita log out, lalu kita close. Nah, bagian itu sudah selesai. Jika sudah selesai, kita live finish, atau kita bisa live grade terlebih dahulu. Intro, navigate. Kalau ternyata nggak bisa, berarti kita langsung aja kita end atau kita finish. Nah, bagian pertama sudah selesai. Kita lanjut ke project yang ada di sebelahnya, di bagian ini. Kita start dulu. Ini bagiannya bernama monitor offensive cluster. Kita start terlebih dahulu menggunakan command left start. Lalu jika sudah, kita scroll ke bawah. Seperti biasa, kita login sebagai developer dan passwordnya developer juga. Kita kopas yang ada di sini. Lalu kita open website. Kita login sebagai admin. Add OCP. Lalu kita ke bagian overview. Kita ke home, kita ke overview. Lalu kita disuruh scroll down sampai ketemu status. Nah, ini sudah status. Lalu scroll down lagi ke cluster. Sebentar. Nah, sini udah ke cluster. Kita bisa lihat grafik. Lalu kita ke bawah lagi. Sampai kita melihat details dan cluster inventory. Nah, ini cluster inventory. Dan juga activity section. Setelah sudah, kita ke bagian
compute bagian bawah, compute and notes. Kita klik masters, lalu kita klik terminal. Kita masukkan chroot host. Tunggu sebentar, kita masukkan chroot host, kita enter. Lalu kita masukkan untuk mengecek status kubelet. Ini sudah aktif, dan untuk mengecek CRI kita pakai Q untuk kita sistem status CRI. Dan kita Q lagi. Nah, kita ke bagian observe. Bagian observe. Lalu ke bagian alerting. Untuk melihat view cluster alert. Lalu kita ke alerting rules. Di sini kita disuruh search storage losses. Storage classes. Nah, di sini kita klik untuk melihat deskripsi dan average-nya. Nah, kita balik lagi, kita ke navigate ke observe, kita ke matrix, kita insert, dan kita melihat apa aja yang sedang berjalan di sini. Lalu kita ke bagian home, ke bagian event, dan kita disuruh untuk view technology, kita scroll down untuk melihat ini order stream yang ada di content cluster event. Kita balik lagi, balik ke atas, lalu kita pilih resource-nya out, centang, lalu alt text-nya normal, dan ininya starter
container. Kita enter. Nah, sini sudah. Lalu kita kembali. Lalu kita, karena sudah selesai, kita finish. Dan kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu lab terakhir yang sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di kuis yang ada di chapter 1 bagian terakhir. Nah, di sini kita lab start into review. Kita close terlebih dahulu. Nanti pulang kan. Kita balik ke sebelumnya. Kita login sebagai admin. Login terlebih dahulu. Kita sebagai admin dan red hat OCP. Nah, di sini sekalian kita menjawab pertanyaan yang di sini. OpenShift versi berapa? Yaitu versi 14.0.
Lalu yang kedua kita bagian observe. Kita ke bagian observe, ke routing, kita klik filter. Di sini ada critical, warning, dan info untuk jawaban nomor 2. Kita lanjut ke network, lalu routes. Kita search Thanos Warrior. Nah, di sini terlihat untuk jawabannya ada version, ada query layer, dan ada Thanos query, dan gak ada OpenShift storage. Lalu kita ke navigate ke storage classes. Kita bisa melihat ada LMS VGL dan NFS storage. Dan yang terakhir kita ke operator, ke installed operators. Sebentar. Dan di sini kita refresh terlebih dahulu. Ini bentar. Untuk bagian terakhir kita
tekan ACWMI. Buka konsol, lalu masukkan yang ada di sini. Kita open link. Kita ke operators, status operators. Nah, tadi saya salah buka websitenya. Di sini sudah terlihat elemen storage, metal operator, dan package server. Kita jawab saja. Jika benar semua akan hijau. Nah, ini hijau, ini hijau, ini hijau, dan ini hijau. Nah, lalu langkah terakhir adalah kita memberhentikan labnya agar tidak berimpact kepada lab selanjutnya. Kita live finish. Nah, segitu saja RTAP chapter 1 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.